Coba ya sekali lagi ya. 1, 2, 3, go! Yo, what's up guys, and welcome back to Best in the Cars YouTube channel. Sama gue Marvin, dan yes, di video kali ini kita dapat kesempatan lagi nih buat nyobain mobil yang cukup spesial, bisa dibilang mobil paling mahal yang pernah kita bahas di YouTube channel Best in the Cars. Yes, ada BMW iX. Yap, yang mobil listrik BMW yang paling gede bisa dibilang, dan ini bisa dibilang platform yang pure electric pertama dari BMW ya. Makanya penasaran banget, gue sempet dapat kesempatan ini 3 hari buat nyobain. So thank you dulu buat tim BMW Astra yang udah ngasih kesempatan dan percayain Best in the Cars buat review. Plus kalian semua juga yang udah support. Kemarin kita udah review Hyundai Palisade yang 1M lebih, yang ini 2M lebih, walaupun ada diskonnya juga sih. So langsung aja kita mulai videonya, let's go. Nah, ini dia untuk mobilnya ya, BMW iX. Ini adalah trim yang xDrive 40, bisa dibilang yang base model ya. Tapi pun ini juga unit test drive dari BMW Astra, yang kemarin info dari tim BMW Astranya nih, unit yang bisa dibilang ada beberapa hal yang nggak jalan. Jadi gue mungkin nggak terlalu bahas detail soal fitur, tapi gue pengen share aja mungkin POV buat kalian yang tertarik untuk beli atau pengen belajar update aja soal mobil, terutama soal teknologi. Ya, ini menarik karena mobil ini memang punya beberapa hal-hal yang berbeda nih dengan BMW yang lainnya. Dan kalau ngomongin si BMW iX sendiri, entah kenapa gue tuh lumayan sering lihat mobil ini di jalan loh. Di komplek gue ini aja kayaknya ada beberapa orang juga yang punya BMW iX ini. Cukup bisa dibilang laku di pasaran dibandingin bahkan sama yang versi sedan yang mungkin tadi karena SUV ya. Kalau nggak salah Om Fitra Eri juga punya, dia juga udah share review lengkap plus minusnya menurut dia juga, jadi kalian bisa cek di sana. Yang gue sebenarnya pengen bahas, kayak gue pengen tahu nih siapa sih yang bakal beli mobil ini, karena menurut gue ini cukup niche ya. Pertama, harganya mahal, bentuknya juga agak berbeda dari BMW lainnya, tapi memang kalau gue cek siapa yang cocok ya, mungkin ada 3 nih kalau gue bisa merangkum ya. 1, pastinya fans BMW yang pengen dapat BMW terbaru ya, yang paling update gitu kan. Yang kedua, gue ngeliat juga mobil ini cocok buat kalian yang environmentalist ya, atau yang go green gitu kan. Karena mobil ini katanya 70% material yang digunakan itu adalah material recyclable. Jadi material yang didaur ulang dipakai di mobil ini. Dan yang ketiga menurut gue yang pastinya orang yang bakal beli yang update soal teknologi. Jadi kalau kalian orangnya, mungkin ini mobil yang cocok buat kalian. Oke, ya udah, kita langsung aja coba bahas mulai dari eksterior, interior, dan juga driving experience-nya. Oke, ngelihat bagian depan ya dari BMW iX, pastinya langsung tertuju perhatian kita pada grillnya, atau yang sekarang sedang terkenal juga dengan kidney grill ya. Yang mana memang BMW beberapa akhir tahun belakangan ini tuh merubah filosofi desainnya jadi agresif gitu ya, dengan bentuk grill yang gede. Dan jujur gue sendiri, gue juga pernah kemarin nyobain yang iX1, dan gue sendiri ngerasa belum terlalu bisa gue cerna desainnya. Cuma yang ini sih sebenarnya oke-oke aja juga ya. Nggak tahu gimana menurut kalian, karena sekarang juga yang di trim baru, yang iX Drive 45, dia lebih di tone down sih gue ngeliat ya, si kidney grillnya, dan lebih nyatu sama bagian lampunya. Tapi memang ini yang versi lama ya, yang versi baru itu versi lampu front lampnya udah beda lagi desainnya. Yang ini pasti pakai BMW laser gitu kan. Terus nisannya juga nyatu ke bagian samping-samping, dan sama ini pun juga nggak ada fog lamp karena BMW segitu pede ya dengan BMW laser. Gue sendiri kemarin sempat nyetir waktu malam-malam, dan emang lampunya menurut gue terang-terang aja, nggak ada masalah. Gue suka sih sebenarnya lihat bagian depannya agresif, kecuali si grillnya itu aja. Makanya di bagian di update facelift barunya menurut gue lebih manis itu, jadi lebih clean gitu dibandingin sama yang versi lamanya ini yang agresif gitu kesannya. Satu yang unik adalah di bagian depannya ini, kap mesinnya dia nggak bisa dibuka. Jadi kita, bukan nggak bisa sih, bisa, cuma harus pakai teknisi dan ribet. Jadi alhasil yang bisa dibuka katanya cuma bagian ini aja. Yang mana ini tuh isinya adalah washer fluid. Mungkin gue mesti buka dulu pintu mobilnya. Cuma yes, khas BMW yang elektrik, logonya ada biru-birunya di bagian luarnya. Oke, kita lihat ke bagian samping, yang mana ini dimensi mobilnya tuh gede banget sebenarnya ya, hampir 5 meter ya secara dimensi, yang mana itu biasanya standar dari 3-row SUV ya, jadi bisa 3 baris, tapi ini cuma 2 baris aja. Alhasil interiornya jadi luas banget, dan kita nanti lihat juga pasti ke bagian interior. Cuma yang gue pengen highlight di sini ya pasti dual tone-nya ini ya, yang mana ada garis emasnya
Yang mana sekarang kayaknya di versi yang iX45 yang barunya itu dia udah nggak pakai lagi nih. Jadi ini bisa dibilang kayak terakhir dan warnanya memang cukup unik ya jadinya ya. Nggak kayak di pasaran di mana warna putih biasanya dikombinasikan sama warna hitam, sini dikombinasikan sama warna emas. Oke, di bagian belakangnya ini ada logo iX-nya, dan kalau kita cek ke bagian bawah ada si port charging-nya, yang mana standar tidak motoris tapi portnya udah CCS2 ya. Jadi portnya ini udah bisa diisi charging katanya sampai 150 kW sampai 80% bisa dalam 30 menit aja. Untuk baterainya sendiri kalau gua cek ini emang kapasitasnya di sekitar 70-an kW, yang mana secara range WLTP itu bisa di 420 km. Dan sambil kita ke belakang ngomongin speksnya juga, untuk dari segi tenaga sendiri BMW iX yang xDrive 40 ini dia punya power 326 horsepower, 630 Nm, 0 sampai 100 di 6,1 detik. Kenceng. Oke, kita lihat ke bagian belakang di mana masih sama ya dengan aksen warna emas-emasnya ini ya. Emas-emas. Ya, jadi cukup unik sih ya, gold and white. Secara desain juga ini futuristik banget bagian belakangnya. Gue demen bagian belakangnya ini dibandingin bagian depan. Walaupun di bagian bawahnya ini kayak somehow ada side skirtnya gitu, kayak mau ada knalpot tapi ya gak ada knalpot kan, jelas karena ini mobil listrik. Ada pencetan untuk bagasi di bagian belakang, yang mana luasnya ini kurang lebih sampai 500 liter untuk kapasitasnya, dan di bagian bawah juga masih ada tambahan lagi jika diperlukan, dan ini juga cukup dalam ya. Ada charger portable-nya ketika diperlukan, dan ada ini kayaknya pompa bannya deh. Jadi nggak ada ban serep nih kalau kita bisa lihat di BMW iX ini. Dan ada cargo netnya juga nih, masih terbungkus plastik. Terus di sini ada beberapa tombol-tombol nih ya, kayak ini buat ngelurusin kursi. Jadi kita bisa bikin kursinya turun ke depan semua. Kita coba nih ya. Tuh. Oh, ini cuma switch doang ya. Tuh, ketika diperlukan, tapi dia tidak bisa naikin lagi nggak? Oke, nggak bisa guys. Jadi tidak bisa naik lagi. Oke, kemudian di sini ada colokan 12 volt. Ketika diperlukan mungkin bisa buat nyolok air purifier gitu-gitu juga, dan ada hook buat kita nyantolin belanjaan. Di sini ada kotak tapi tidak tertulis, mungkin ini ada isinya. Oh, di sini ada switch. Ya, yang suka coding-coding BMW mungkin paham ada switchnya apa aja. Di kiri cuma ada ini aja. Apakah ini buat naruh sesuatu mungkin atau ngejepit sesuatu? Yes, payung mungkin, something. Dan ya sisanya ada penutupnya aja nih ya, yang hard itu keras ya. Jadi bisa buat ditaruh barang juga sih harusnya. Dan ya secara dimensi tadi ya, karena udah panjang banget 5 meter hampir, harusnya ini bagusnya kalau dia ada 3 row gitu kan. Cuma kayaknya nggak ada ya BMW ya yang 3 row, kecuali yang X SUV yang bensin ya. Coba dibikin gitu, mungkin menarik. Sip, itu dia, kita tutup. Kita coba cek ke bagian interiornya. Nah, ini dia untuk kunci dari BMW iX, cukup standar sih ya sebenarnya ya. So ya, tinggal dikantongin aja. Dia udah ada auto unlock, atau kita bisa pencet sensornya ini untuk dia ngebuka, atau langsung pegang aja handle-nya. Handle-nya ada di dalam nih, bentuknya tombol. Jadi kita tekan, tuh dia langsung ngebuka. Dan yang gue suka tuh pintunya frameless coy. Ini yang ya keren sekali. Dimana ketika ditutup pun dia juga ada vakumnya. Ini yang gue bilang kemarin kan, kalau pintu gede gini tuh harusnya ada elemen vakumnya gitu. Tuh, nyut gitu dia nyedot. Itu sih untuk bagian pintu, dia berat banget, berisi banget. Cuma memang ketika ditutup karena mungkin frameless tadi ya, dia kayak ada geteran gitu loh sisanya ya. Yang gitu. Sama di pintu belakang pun juga, ini gue nggak tahu nih pintu belakang apakah ada vakumnya. Oh, ada juga, pintu belakang juga ada vakumnya ya, mungkin karena tadi faktor si frameless door-nya tadi jadi ada vakumnya. Nah, ini untuk bagian interiornya, di mana ini seluasnya ya. Karena tadi penggunaan platform yang gede, spesifik untuk elektrik juga. Dan ya di sini untuk door trimnya cakep-cakep. Gue agak antik sih melihat tombol-tombol ini yang kayak ada pantulan-pantulannya gitu ya, shimmer-shimmernya. Sayangnya dia nggak ada tempat taruh HP nih. Gue jadi kayak suka nyelipin HP gue tuh di ujung sini, yang mana kurang ideal nih sebenarnya nih. Tuh, jadi kayak gitu tuh, kayak setengah doang dia. Dan ya ini agak dalam sih posisinya, dan dia ada lampu ambientnya juga.
So ya mungkin masih bisa buat naruh HP, cuma jadinya nutupin aja sih ke bagian tombol-tombolnya ini. Yang menariknya juga nggak ada handle bukaan pintu, yang mana yes, buka pintunya pakai tombol ini aja. Ya posisinya pas banget ya dengan kita pegang sini ya, terus langsung pencet, langsung kebuka pintunya. Ya, arrangement tadi sudah kita bahas juga, kursi-kursi. Dan ya sisanya storage di bagian bawah yang ada ambient light-nya juga. Dari atas sini berwarna pink sekarang settingannya. Ada bukaan buat bagasi belakang di bawah sini, dan ya ada bukaan manual juga nih, just in case tombolnya tadi bermasalah, kita bisa buka pakai handle yang ada di bawah sini. Nah ini nih bagian interior utamanya. Tapi memang sebelum itu gue juga pengen highlight ini nih satu lagi ya, material carbon fibernya yang kelihatan banget nih ya di bagian samping-samping. Ini keren sih, cuma kayak kalau dilihat kayak kulit ular gitu ya jadinya ya. Tapi baik lagi, ini tadi 70% material yang dipakai di mobil ini adalah material recyclable. Sip, masuk ke bagian dalam, ada setirnya yang menggunakan desain heksagonal ya, segi 6. Hexagon is the best tagon. Terus dia punya, ini kayaknya mirip kemarin sama yang iX1, jadi nggak usah terlalu dibahas. Cuma yang menarik ada di bagian situ dan sini. Ya, seat beltnya dia pakai warna biru ya, mengingatkan sama BMW yang seri M. Kalau nggak salah ini juga M2 ada yang warna biru ini. Yang versi sebelum yang sekarang ini, warna birunya keren banget. Terus kursinya sendiri desainnya cukup sporty ya. Cuma emang ini kepalanya kayak agak naik, dan so far sih sebenarnya waktu gua nyetir nggak ada masalah kayak gimana-gimana juga sih. Nanti kita coba di driving experience-nya. Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam, dan ketika kita masuk, dia itu ketika kita tekan rem, dia akan bisa nyala atau kita bisa pencet start juga. Setirnya langsung adjust nih ke posisi yang kalian save sebelumnya. Dan yang menariknya juga, ini setir itu elektrik ya, adjustmentnya ya. Dan dia bisa jauh banget untuk posisinya, bisa maju banget ke depan. Jadi kalian bisa dapat driving experience yang mantep banget. Dan ngomongin belakang juga, layarnya ini juga curve kayak gitu, futuristik. Screen resolutionnya juga oke banget, tajam banget. Cuma ya balik lagi, semuanya hampir di layar. Terutama yang gue nggak suka adalah AC, dimana kalian mesti dua posisi klik untuk cuma ganti kipasnya aja gitu. Dari pencet sini terus pencet ke aturan fan-nya. Kenapa nggak ada shortcut atau something gitu yang kayak volume? Kan BMW bisa kayak gini-gini ya. Tuh, kan dia bisa ada shortcutnya gitu. Kalau AC kita harus tetap klik-klik, dan ya agak berbahaya aja sih menurut gua. Nah, ke bagian bawah nih. Nah, ini nih yang menarik nih ya. Dia pakai panel wood kayu yang mana ada lampu-lampunya, dan ini juga tadi balik lagi panel yang recyclable. Untuk iDrive-nya ya. Tapi ya tadi sayangnya nggak ada kontrol AC di sini. Cuma untuk pengaturan start stop, untuk personeling gigi, auto hold, dan parking brake. Sisanya pengaturan volume, next rewind di sini, ini lebih ke buat passenger sih jatuhnya ya. Bukan buat driver lagi. Padahal namanya kan iDrive gitu kan. Harusnya buat driver dong. Dan iya nggak ada settingan AC. Itu aja sih, settingan AC aja. Coba tolong dong para brand-brand nih ya. Nah sekarang lagi kita ambil dari atas, ada lubang di sini dimana kita biasa bisa taruh HP. Pas banget buat iPhone 16 Pro Max. Dan memang juga bisa pastinya buat HP-HP lain. Cuma memang ya andai aja dia ada tempat buat taruh HP di sini juga. Ini kan space-nya cukup harusnya ya. Bakalan lebih oke sih. Sayangnya itu aja. Sisanya ya cukup standar. Ini gue materialnya dia pakai plastik ya. Gue agak bingung sih sebenarnya secara material BMW. Ya bagus-bagus aja secara pemilihan warna. Cuma emang materialnya ini yang gue ngerasa kayaknya semakin kesini kerasa semakin menurun ya kali ya secara kualitas material. Sisanya ya ini secara space ya. Tengahnya kebuka, bawahnya juga ada wireless charging, ada tempat taruh botol. Terus ada cigarette lighter 12 volt, ada space-spacean lagi lah di sini. Ya, udah cukup standar sih. Intinya ya sebenarnya kalau ngomongin BMW, ya ngomongin teknologi dan driving experience. Di mana teknologinya nih di bagian atas nih. Dia ada sunroof atau panoramic roof, bisa dibilang yang monokromatik. Kalian suka marah kalau bilang sunroof tuh yang bisa dibuka, panoramic roof tuh yang cuma buat ngelihat pemandangan aja. Nah, di sini kita bisa oke, jadi tekan tombol ini guys, ada suaranya lagi kan. Tuh suaranya tuh katanya kolaborasi sama Hans Zimmer. Tuh ya kita pencet lagi ya. By pohon. Tuh langsung ketutup dia. Oke. Canggih ya. Oke, terus ini ada lampu-lampuan lagi. Yang bisa buat lampu kiri, lampu kanan. Dan kalau kita klik, ini juga ada settingannya di layar nyambung gitu.
bisa dibilang diintegrasi lah keseluruhan dari software ke hardware, itu yang bikin BMW tuh ya BMW gitu. Kayak desainnya itu dari penggunaan font, dari stylingnya, itu yang bikin kerasa bukan cuma mewah gitu ya, tapi ya premium, refine itu kan bukan cuma sekedar kayak kalau kalian punya head unit, ya bisa dibuat setting AC, bisa ada ini bisa itu, tapi kayak keseluruhan elemen gitu loh. Karena beberapa kali kan gue juga suka bilang ada yang refine nih, kayak mobil listrik A lebih refine dibanding mobil listrik B. Ya kayak head unit mobil China biasanya masih ada aja kan yang aneh-aneh kan. Nah kalau di sini tuh ya udah nggak ada lagi gitu, itu aja yang bisa dibilang refine. Walaupun ya balik lagi AC sih, AC tuh kayaknya di Indonesia kan masih sering ya di otak-atik ya, jadi kayaknya butuh tombol fisik deh. Satu yang kadang bikin agak challenging adalah memang bagian pengaturan menunya nih. Yang mana gua itu sekarang posisinya kalau kita masuk dalam mobil ya, dengan posisi mobil nyala gitu. Ini mobil nyala, kita bisa pencet tombol start stopnya ya. By the time gua pencet pintu, gua pengen keluar, dia langsung mati. Terus nggak ketemu tuh settingannya di mana. Mungkin ada sih, cuma maksud gua kayak layout settingannya aja nih yang bener-bener challenging ya buat pengguna nih. Jadi hopefully ya ini yang bagian ini BMW bisa address, bisa lebih simplify gitu, karena sistem setting di sini tidak ada ya, wireless charging dan lain-lain doang, touchpad, gesture, terus mana nih doors and windows, lock unlock, turn on, turn off after opening the door. Akhirnya aku temukan. Oke, ini dia untuk space kursi belakang yang sangat lebar. Ya karena tadi dimensinya yang 5 meter hampir ya, tuh 1 kilan lebih guys. Untuk bagian belakangnya ada kantong, pengaturan AC juga ada, tinggal ngatur aja nih di sini. Dan ya untuk yang duduk di kursi belakang sebenarnya udah enak sih, cuma sayangnya itu aja ya, seperti mention juga kayak nggak ada penutup dindingnya. Tapi ya mungkin buat yang nyetir aja sih kalau ngomongin BMW ya. Port USB-C ada, terus di sini ada semacam kayak apa nih, untuk aksesoris kali ya, jadi attachment mungkin kalau kalian pengen masukin holder HP gitu, kalau nggak salah BMW ada bikin ya. Oh ya, di bagian sini juga ada attachment juga mungkin ya buat aksesorisnya, dan ada hooknya, nggak ada pegangan handle gitu. Jadi airbag ada di sini, airbag pastinya udah bakalan lengkap ya. Kalau BMW itu dulu kalau nggak salah gue naik mobil BMW, salah satu mobil pertama yang gue lihat ada airbagnya. Itu zaman gue sekolah dulu, kayak mobil zaman mobil Kijang gitu-gitu belum ada airbag ya. Ini untuk view depannya. Wow. Oke, jadi kita sekarang ada di dalam kabin BMW iX ya, dan kalian bisa lihat posisi kokpitnya sekarang udah kayak gini. Posisi setirnya ini mantep banget, karena kalau kalian lihat dia maju mundurnya tuh bisa jauh banget, mungkin ini paling jauh, mantep banget. Jadi posisi nyetirnya bisa kalian atur, walaupun memang balik lagi ini SUV, jadi memang posisi duduknya agak tinggi. Tapi buat sebuah SUV menurut gue juga ini nggak terlalu tinggi sih ya. Mungkin SUV-nya juga bukan SUV yang tinggi banget, jadi masih berasa kayak lebih planted gitu, lebih kayak turun gitu berasanya, lebih sporty bawaannya. Nah di bagian konsol tengah iDrive-nya ini kita bisa ganti-ganti untuk mode setirnya. Personal yang standar ya, dengan settingan tengah ini bisa kita custom juga lewat setirnya, bisa kita ganti-ganti layoutnya juga. Dan ya head up display-nya juga jelas banget ya, keseluruhan detail layarnya ini asik banget, responnya juga oke. Cuma memang menunya aja nih yang kita mesti kayak pelajarin ya, karena banyak banget pilihannya. Paling yang gue agak bingung sampai sekarang, gue masih belum menemukan gimana cari ganti trip meternya. Dan ya habis ini kita langsung aja coba setirin BMW iX nih, tuas personnelingnya. Kita mundurin ke reverse ya, kita mundur dulu, dan ya kita akan coba mulai test drive BMW iX. Kalau ngomongin nyetirin BMW, pastinya langsung berasa karakter BMW-nya ya. Handlingnya yang presisi, steeringnya yang direct. Walaupun mobil ini tuh mobil yang gede ya, yang berat loh. Kalau gue cek spesifikasi online itu ya, berat kotornya itu sampai 3 ton. Ya jadi berat banget ini mobil, tapi tetap berasa jadi nimble karena ya ditune sedemikian rupa ya, jadi ciri khasnya BMW gitu. Gue berasa emang walaupun juga memang setirnya bukan yang kayak sporty yang kayak sedannya dia, cuma tetap aja balik lagi entah kenapa kayak bantingan, feeling berkendaranya tetap berasa gitu ya, kayak lagi bawa
BMW. So far gue bawa ini sih kemarin nggak gitu jauh memang, selama 3 hari gue testing mungkin gue cuma nyetir paling 60-70 km ya. Dan ya harus gue bilang sih memang experience nyetir BMW itu ya punya kesan spesial kali ya di mata para penggunanya gitu. Makanya ada orang yang kalau udah nyoba BMW ya beda gitu, bukan sekedar prestisnya dong, tapi memang driving experience-nya tuh berbeda. Satu yang gue suka adalah kursi pijat sih di sini. Ada kursi pijatnya mungkin buat tahun 2023 ya, fitur-fitur mobil premium lah. Tapi ya sekarang sih menurut gue memang udah ada banyak juga di mobil-mobil biasa. Tapi ya baik lagi, kursinya enak ya, supportnya juga oke, headrestnya juga menurut gue posisinya bikin kepala juga tegak. Ya itu sih yang menarik dari mobil ini. Dan kalau mobil listrik pastinya tenaganya sih ya, yang mana di sini 630 Nm. Jadi tendangannya, wow. Terus ada efek suara-suaranya itu loh, tadi nggak tahu kedengeran nggak ya, yang mana katanya tuh itu kolaborasi sama komposer Hans Zimmer. Jadi itu yang kayak menambah experience tadi gitu ya. Wow, lihat jambak juga sih buat mobil 3 ton ya guys ya, sekali lagi ya. Ini wow. Next, apa lagi ya yang menarik ya? Oh, layarnya ini sih, karena layar tadi yang curve, ngelebar ya. Si Android Auto-nya jadi jelas banget. Heads-up display-nya juga nyambung ya dengan si Android Auto-nya. Dia kasih tahu kita petunjuk-petunjuk jalannya kemana abis ini. Walaupun ya sayangnya belum ada gambar petanya sih. Coba kalau ada gambar petanya di sana sih bakalan sangat ngebantu gitu. Sekarang cuma dikasih tahu aja belok-belokan arah-arah jalannya aja gitu. Tapi itu aja udah membantu banget, dan ya tadi resolusinya juga tajam, jadi enak buat kita ngelihat mau dari speedometernya maupun di heads-up display-nya. Oke, paling satu lagi soal konsumsi, yang mana memang mobil ini yang xDrive 40, kapasitas baterainya nggak terlalu gede, ya sekitar 76,6 kWh, yang mana WLTP, jaraknya sendiri, itu klaimnya BMW di 420 km. Mungkin buat mobil segede ini dan seberat ini tadi ya, memang tadi butuh power yang gede ya, karena bebannya gede dan baterainya ini nggak terlalu gede. Jadi makanya tadi range-nya 420, dan gue sendiri setelah gue nyetir ini mungkin kurang lebih 80 km ya, baterainya berkurang dari 75% jadi 57%, sekitar 18%. Jadi kalau kalian bagi 80 bagi 18, sekitar 4 lah ya, 4, sekian ya, which is ya benar, berarti 100%-nya sekitar 400-an kilometer. Dan ya itu tadi, kalau menggunakan standar WLTP ya dia akan sesuai gitu ya, akurat jaraknya dibandingin kalau pakai yang kayak NEDC segala macem. Nah sekarang katanya yang versi baru itu baterainya yang xDrive 45 itu di atas 100 kWh dan range-nya katanya bisa sampai 600 km. Jadi ya improvement yang lumayan jauh ya, hampir nambah 50% dibandingin yang xDrive 40. So ya, paling itu dulu guys, impresi, review, sharing experience nyetirin BMW iX. Mungkin kalau ada dari kalian yang udah pakai mobil ini, boleh banget di-share di kolom comment section di bawah gimana experience-nya. Karena memang secara produk ini mobil tuh unik banget sih ya. Platformnya khusus listrik dari BMW, kemudian secara desain juga futuristik banget, material yang dipakai juga ya ramah lingkungan ya, karena semua recyclable hampir kan 70%-nya. Dan yang pastinya ya tadi experience berkendaranya kayak di masa depan gitu berasanya dibikinnya, dan kenceng cuy. What? Oke guys, so itu aja paling buat BMW iX. Ini yang tipe xDrive 40. Sayang ya bukan yang xDrive 45 yang terbaru. Kalau yang 45 pasti bakalan menarik banget buat kita lihat pembaharuannya apa aja. Cuma ya kurang lebih gue tadi udah bahas di awal, pembaharuannya baterai lebih gede, secara power juga lebih gede, dan hartanya ada air suspension, desainnya juga all new. Tapi ya it's been a pleasure, dan thank you buat BMW Astra yang udah kasih kesempatan Besindo Cars buat nyobain. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita boleh diskusi bareng soal mobil ini di kolom comment section di bawah, dan kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Besindo Cars, dan kita bakal bahas mobil-mobil menarik laginya. Jadi langsung aja komen di bawah kalau kalian ada pengen request, pengen tahu gue bahasin mobil apa, let me know langsung di bawah. Itu aja guys, nama gue Marvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao.